تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Ayyuhal musyahidin al-kiram fi hadhihi ad-dirasah al-karimah ma'a Ustaz At-Taufiq ayyuhal asdiqa fi hadhil halah yakni ad-dirasah anil ajrumiyah bina nabda bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal ya Ustaz Taufiq an taqra al-an. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan ya pembahasan kemarin tentang mansubatul asma, isim-isim yang dibaca nasab atau i'rabnya adalah i'rab nasab. Kemarin terakhir kita sampai pada pembahasan masdar ya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai dhorof atau maf'ul fih ya, yang nanti insya Allah akan berlanjut sampai dengan mahfudzatul asma ya kan, sampai dengan khatamnya kitab Ajrumiyah ini ya. Oke. Bentar ya. Nah, ini. Sudah kelihatan kan? Sama kelihatan? خلاص. Kelas? Oh ya, kelihatan ya? تفضل. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sekarang bab dzaraf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Bab menjelaskan tentang dzaraf zaman ya atau dzaraf makan. Di dalam kitab Ajrumiyah bisa juga disebut dengan maf'ul fih ya. Maf'ul fih artinya maf'ul yang di dalamnya mengandung makna fi, huruf jar fi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzarfuz zamani wa ismuz zamani al-mansubi bitaqdiri fi. Dzarf zaman adalah isim zaman, isim yang menunjukkan makna waktu, al-mansubi bitaqdiri fi, yang dibaca nasab atau di-i'rabi nasab dengan mentakdirkan makna daripada fi ya. Bisa diartikan pada ya. Nahwu al-yauma wal lailata wa ghadwatan wa bukratan wa sahran wa ghadan wa atmatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbaha dzalika. Nanti akan saya artikan pada contoh-contoh yang akan dibahas ini. Wa dzarful makan ya, adapun dzaraf makan huwa ismul makani adalah isim yang menunjukkan makna tempat, al-mansubi bitaqdiri fi, yang dibaca nasab atau di-i'rabi nasab dengan mentakdirkan makna fi juga ya. Bisa diartikan fi di sini yaitu di ya, menunjukkan makna tempat, keterangan tempat di. Nahwu amama wa khalafa wa qudama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa hida'a wa tilqa'a wa huna
wa thamma, wa ma asbaha dzalika, dan contoh-contoh lain. Oke, mari kita lihat di skema berikut ini. Al-dzarfu ya, ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Oke. Contoh dari dzaraf zaman. Al-yauma, sumtu al-yauma. Sumtu, saya berpuasa. Poso sapa ingsun. Saya berpuasa. Al-yauma, pada hari ini ya. Al-yauma, pada hari ini, atau dalam bahasa Jawanya al-yauma ing dalem dino iki ya. Sumtu ya, ini sudah ada fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir mutakallim wahdah tu. Kemudian al-yauma kedudukannya sebagai dzaraf. Dzarafnya adalah dzaraf zaman karena menunjukkan makna waktu pada hari ini atau ing dalam dino iki. Kemudian al-lailata. Al-lailata i'takaftu al-lailata. I'takaftu, saya beriktikaf al-lailata pada malam ini atau ing dalam bengi iki. Kemudian ghadwatan. Azuruka ghadwatan. Azuruka, saya mengunjungimu. Ghadwatan, pagi ini ya. Ghadwatan, pagi ini. Bukrotan, azuruka bukrotan ya. Azuruka, saya mengunjungimu. Bukrotan, di waktu pagi atau pada waktu pagi. Saharon, uji uka saharon, saya mendatangimu. Saharon, pada waktu sahur ya. Berarti kira-kira sebelum waktu subuh ya. Saharon itu sebelum waktu subuh, waktu sahur. Maka ada di dalam Al-Quran ya, bahwasanya waktu sahur itu ya baik untuk membaca Al-Quran. Amadan, la af'ala syarron amadan, saya tidak akan melakukan sebuah kejelekan. Amadan, selamanya ya. Amadan ing dalam selawati atau selamanya. Amadan posisinya adalah sebagai dzaraf. Dzarafnya dzaraf zaman. Kemudian ghadan. Ghadan maknanya adalah besok. Uji uka ghadan, saya akan mendatangimu pada besok atau waktu besok. Atamatan, uji uka atamatan. Atamatan itu artinya adalah sepertiga malam awal ya. Sepertiga malam awal. Berarti waktu isya ya. Atamahnya atamah dalam bahasa Arabnya namanya atamah, sepertiga waktu malam. Karena malam itu sendiri dibagi menjadi 3 waktu. Sepertiga malam awal, sepertiga malam tengah, sepertiga malam akhir ya. Yang awal namanya atamatan. Sobahan, waktu pagi. Uji uka sobahan, saya mendatangimu pada waktu pagi. Sobah, waktu subuh ya, atau pagi. Awalnya adalah waktu diawali oleh subuh. Masaan, uji uka masaan, saya mendatangimu waktu sore. Ya. Abadan, la ukallim Zaidan abadan, saya tidak akan berbicara kepada Zaid atau membicarai Zaid, berbicara pada Zaid abadan, selamanya. Nah, abadan di sini kedudukannya sebagai dzaraf. Dzarafnya dzaraf zaman, maknanya selamanya. Jadi hampir sama dengan amadan ya, kekal atau selamanya. Hainan ya, artinya adalah ketika atau kali ini ya. Qara'tu hinan. Qara'tu, saya membaca, hinan, kali ini atau ketika ini ya. Hinan kedudukannya sebagai dzaraf zaman atau dzaraf yang menunjukkan makna waktu. Kemudian dzaraf makan, banyak contohnya. Amama, artinya di depan. Jalastu amama syekh, saya duduk di depan syekh. Jalastu lungguh sapa ingsun amama syekh, ing dalem apa? Depannya syekh atau ing dalam ngarepe syekh, ngajengi syekh. Wajib dibaca nasab. Sekali lagi, al-mansub ya, wajib dibaca nasab. Amama, nggak boleh amamu, nggak boleh amami, harus amama. Nah, ini mentakdirkan makna fi juga, mentakdirkan makna fi atau di ya. Saya duduk di depan syekh. Jadi ada makna fi yang terkandung pada lafaz amama. Khalfa, contoh, jalastu khalfahu, saya duduk khalfahu, di belakang syekh. Khalfa, nggak boleh khalfu.
Kudama Zaidin. Kumtu saya berdiri kudama Zaidin di hadapan Zaid. Fauqa atau fauqa artinya di atas. Jalastu fauqa sadhi. Ya, saya duduk di atas sadhi. Apa artinya? Sadhi kalau nggak salah artinya lantai ya, atau apa ya. Inda. Jalastu inda Zaidin. Jalastu saya duduk inda Zaidin di sisi Zaid atau di samping Zaid. Ma'a beserta rokibtu ma'a Zaidin. Ya, beserta Zaid saya mengendarai bersama Zaid. Iza'a ya, ini juga di depan. Jalastu iza'a Zaidin. Saya duduk di depan Zaid. Hidha'a jalastu hidha'a Zaidin. Saya duduk di muka Zaid, artinya di hadapan Zaid. Tilqa'a jalastu tilqa'a Zaidin. Saya duduk di hadapan. Hadapan juga, hadapan Zaid. Huna artinya di sini. Jalastu huna. Saya duduk di sini. Atau eng dalam kene enggon. Kalau dalam bahasa Jawanya kan gitu kan. Huna eng dalam kene enggon. Kalau hunaka eng dalam kono enggon. Artinya huna di sini, hunaka di sana. Di sana juga bisa dimaknai dengan lafaz sama. Ini bukan summa ya. Ini maknanya sama. Jalastu sama. Saya duduk, jalastu saya duduk sama di sana. Ya. Sama ing dalam kono gon. Atau maknanya sama dengan hunaka. Maka kesimpulannya al-yauma al-lailata khutbatan. Nah, semuanya ini harus dibaca nasab. Ada kalanya dzarafnya adalah dzaraf zaman menunjukkan makna waktu atau dzaraf makan menunjukkan makna tempat. Itu namanya dzaraf. Lalu kemudian bab mengenai hal. Hal itu apa? Al-halu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassir lima imbahama minal hayati nahwu ja'a zaitun raqiban. Saya baca dulu ya. Wa raqibtu al-farosa musrojan atau musarrojan. Wa laqaitu abdallahi raqiban. Wa ma ashbaha dalika. Wa la yakunu al-hal illa nakiratan. Wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami. Wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Al-halu hal. Hal itu apa? Al-ismu, al-mansubu, al-mufassiru, lima imbahana minal hayat. Hal itu ya, isim yang dibaca nasab yang menjelaskan pada keterangan ya kondisi atau keadaan yang belum jelas. Jadi isim yang dibaca nasab fungsinya untuk menjelaskan kondisi yang belum jelas. Kondisi ya. Keywordnya atau kata kuncinya adalah di kondisi. Ya, menjelaskan kondisi yang belum jelas. Ja'a datang Zaidun Zaid rokiban hale rokiban itu maknanya hale orang dengan keadaan orang yang sedang menunggang atau mengendarai. Kita bayangkan Zaid datang dengan posisi atau dengan keadaan menunggang, baik menunggang kuda atau menunggang motor atau menunggang mobil ya. Maka kita ada bayangan, oh berarti Zaid datangnya dengan keadaan seperti ini. Maka rokiban di sini kedudukannya adalah sebagai hal. Nah, hal itu dibaca mansub atau dibaca nasab, wajib dibaca nasab. Maka rokiban alamatnya adalah kasroh rokiban. Selanjutnya rokib tu al-farosa musrojan. Rokib tu saya mengendarai atau saya menaiki al-farosa kuda musrojan atau musarrojan. Hale wong kang apa namanya punya pelana. Artinya itu kudanya ada pelananya dalam keadaan duduk atau mengendarai, di bawahnya ada pelananya, ada dudukannya. Ya, musrojan di sini posisinya juga sebagai hal dan wajib dibaca nasab musrojan. Laqaitu Abdullahi raqiban. Laqaitu saya bertemu Abdullahi Abdullah. Ini nama orang ya. Abdullah raqiban dalam keadaan mengendarai. Saya bertemu Abdullah dalam keadaan mengendarai. Siapa yang mengendarai? Nah, ini yang perlu
Dijelaskan apakah saya atau Abdullah. Jawabannya adalah saya, ya. Karena rokiban ini menjelaskan, ini hal ya, menjelaskan keadaan daripada tu yang menempel pada fi'il ini. Laqaitu Abdullahi rokiban. Nah, rokiban posisinya sebagai hal dan wajib dibaca nasab rokiban. Ya, ini namanya hal. Untuk dikatakan sebagai hal, tidak semena-mena. Harus ada syarat-syarat. Syarat-syarat hal apa saja? Di sini disebutkan syurutul hal, syarat-syarat hal. Yang pertama, la yakunu al-halu illa nakiratan. Hal itu harus berupa isim nakiroh yang masih umum atau general. Ya. Rokiban, orang yang numpak atau orang yang menaiki. Itu kan masih samar. Belum spesifik siapa yang menaiki. Atau belum dimasuki al. Tidak boleh ja'a zaitun ar-rokiba. Nggak boleh. Itu sudah menjadi ma'rifat. Syaratnya harus nakiroh. Rokiban. Musrojan. Rokiban. Ini masih nakiroh. Atau masih umum. La yakunu al-hal illa ba'da tamamil kalam. Yang kedua, hal itu harus jatuh setelah ya kalam yang sempurna. Artinya hal itu posisinya berada setelah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang sudah sempurna. Artinya sudah ada fi'il fa'ilnya sebelumnya atau sudah ada mubtada khobarnya sebelum hal tersebut. Contoh ja'a zaitun. Ini sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Maka rokiban boleh dianggap sebagai apa namanya? Hal. Kalau ja'a rokiban, maka rokiban tidak bisa disebut sebagai hal karena diawali oleh jumlah yang belum tamam, yang belum sempurna. Karena hanya ja'a saja. Ya. Tapi kalau ada ja'a zaitun, sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, maka rokiban boleh menjadi hal. Ini syarat yang kedua daripada hal. Harus jatuh setelah kalam yang sempurna. Artinya mubtada khobar atau setelah fi'il fa'il. Syarat yang ketiga, la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Sahibul hal atau orang yang dijelaskan dengan hal itu harus berupa ma'rifat. Nah, ini contoh pertama ja'a zaitun. Sahibul halnya adalah Zaid. Orang yang dijelaskan kondisinya adalah Zaid. Zaid adalah isim alam atau nama orang. Kemarin dijelaskan bahwasanya isim alam itu termasuk isim ma'rifat. Maka kalau Zaid adalah isim ma'rifat, sudah mencakup syarat daripada hal, yakni sahibul halnya adalah harus ma'rifat. Kemudian rokibtu al-farosa musrojan, yang menjadi sahibul hal yang mana? Adalah domir tu. Tu di sini adalah isim domir apa? Muttasil yang menjelaskan pada saya atau mutakalim wahdah. Ya, rokibtu. Isim domir itu hukumnya adalah ma'rifat. Maka sudah mencakup syarat ketiga daripada hal. Contoh ketiga, laqaitu Abdullahi raqiban. Laqaitu itu di sini juga termasuk isim dhamir. Maka sudah mencakup syarat hal yang ketiga, sahibul halnya atau orang yang dijelaskan kondisinya itu ma'rifat. Tidak boleh nakiroh ya. Kalau nakiroh contoh ja'a apa? Ja'a rojulun rokiban. Datang laki-laki. Tapi belum jelas laki-laki itu siapa. Rokiban dengan mengendarai apa gitulah. Maka tidak bisa disebut rokiban sebagai hal ya. Karena fa'ilnya itu atau sahibul halnya itu belum ma'rifat. Maka syarat ketiga sahibul hal harus ma'rifat. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tamyiz. Saya baca dulu ya. At-tamyizu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru lima imbahana minadz zawati. Nahwu qauluka tasabbaba zaidun araqan wa tafaqqa'a bakrun syahman wa taba muhammadun nafsan washtaraitu 20 ulaman wa malaktu 90 na'jatan wa zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan
wala yakunu illa nakirotan, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Oke, saya jelaskan. At-tamyiz. Tamyiz itu apa? Al-ismu, al-mansubu, al-mufassiru, lima imbahama minad dawat. Nah, ini. Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan terhadap keterangan tentang suatu zat yang belum jelas atau masih samar. Kata kuncinya di sini adalah zat, ya. Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan terhadap keterangan tentang suatu zat yang belum jelas. Kata kuncinya ada di zatnya. Tadi mengenai hal, ya kan? Hal itu kata kuncinya di hayatnya, di kondisinya. Tapi kalau tamyiz minaz zawat, di zatnya. Zatnya yang belum jelas. Tapi kalau hal tadi kondisinya yang belum jelas. Oke. Contoh dari tamyiz. Tasabbaba zaitun araqan. Tasabbaba, bercucuran. Zaitun sopo zaid. Araqan apa nih? Keringatnya. Bercucuran Zaid. Apa yang bercucuran dari Zaid? Arokon, keringatnya. Oh, berarti keringat Zaid bercucuran. Maksudnya begitu. Ya. Sababa Zaidun arokon. Jadi eh, yang bercucuran itu apa? Maka harus dijelaskan, ya, dijelaskan zat tersebut yang bercucuran apa. Nah, dijelaskan arokon adalah keringatnya, ya kan? Ini menjelaskan tentang zatnya yang bercucuran apa. Tafaqqaha bakrun syahman. Tafaqqaha menjadi penuh, menjadi kebak, ya, dalam bahasa Jawanya menjadi penuh. Bakrun sopo bakar, ya. Syahman apane lemai, apane dagingnya utawa lemai. Bakar sudah penuh, loh. Penuh apanya? Penuh apanya? Ada tanda tanyanya. Penuh apanya? Syahman apane lemai. Artinya eh, lemak daripada bakar ini sudah penuh, artinya sudah sangat gemuk gitu ya. Itu syahman, ya, menjadi tamyiz. Kalau dalam memaknai apa kitab Jawa, kalau kita dibacakan oleh kiai atau ustadz apa nih, maka kita biasanya menggunakan simbol apa? Tak, ya, di atasnya, artinya tamyiz. Maknanya apa nih? Menjadi tamyiz, ya. Nah, kemudian toba Muhammadun nafsan. Toba menjadi baik. Muhammadun sapa Muhammad nafsan apane jiwane. Yang menjadi baik apa dari Muhammad? Nafsan, jiwanya. Nah, nafsan di sini menjadi tamyiz. Ishtaraitu ishrina gulaman. Saya membeli 20. Apa yang 20? Nah, itu kan. Gulaman apa nih? Budak. Nah, ini gulaman menjadi tamyiz, ya. Malat tutis anak jatan. Saya memiliki 90. 90 apa? Nak jatan apa nih? Biri-biri. Biri-biri itu dalam bahasa Jawanya apa? Wedus, apa namanya ya? Wedus yang punya bulu-bulu itu, ya. Wedus, apa namanya? Lupa saya. Wedus kibas, ya. Wedus kibas yang punya Domba. bulu-bulu. Nak jatan. Wedus kibas, nak jatan. Perempuan. Wedus betina, ya. Kibas betina. Nah, najatan di sini posisinya sebagai tamyiz. Oke. Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia daripada kamu. Aban, apa nih bapak? Artinya yang lebih mulia daripada kamu bukan Zaidnya, tapi bapak daripada Zaid. Zaid lebih mulia dari kamu. Artinya bapak saya, bapak Zaid yang lebih mulia daripada kamu. Ini aban menjadi tamyiz. Wa ajmalu minka wajhan. Ya. Wa ajmalu minka wajhan, dan Zaid itu lebih indah daripada kamu. Apanya lebih indah? Wajhan, wajahnya Zaid. Ini wajhan posisinya sebagai tamyiz. Dari contoh-contoh ini dapat kita amati bahwasanya tamyiz itu selalu dibaca nasab, arokon, syahman, afsan, ulaman, najatan, aban, wajhan. Alamat nasabnya apa? Fathah. Nah, kemudian untuk dikatakan sebagai tamyiz itu juga harus meliputi atau mencakup syarat berikut. Ada dua. La yakunu tamyiz illa nakirotan. Tamyiz itu harus berupa isim nakiroh, sama dengan hal tadi, harus berupa isim nakiroh. Arokon, syahman,
nafsan, gulaman, najatan, aban, wajhan. Di sini semuanya adalah isim nakiro. Kemudian la yakunu at-tamyiz illa ba'da tamamil kalam. Syarat yang kedua, tamyiz itu harus jatuh setelah kalam yang sempurna. Artinya sudah jatuh setelah fi'il fa'il atau mubtada khobar. Contoh satu adalah tasabbaba zaidun ya. Ini fi'il, ini fa'il, maka arokon boleh dianggap sebagai tamyiz. Kalau cuman fi'il saja maka tidak bisa arokon disebut sebagai tamyiz. Oke. Selanjutnya babul mustasna. Bab tentang mustasna. Mustasna secara mudah kita pahami artinya adalah pengecualian. Pengecualian apa? Pengecualian terhadap sesuatu ya atas kelompoknya dengan menggunakan adat atau apa namanya alat khusus ya atau huruf istisna ya. Ada illa, ada ghair, ada siwa, suwa, sawa, khala, ada hasya ya. Mudahnya mustasna itu adalah istisna itu adalah pengecualian yang dikecualikan namanya mustasna ya. Wa huruful istisna sama huruf istisna atau huruf yang dijadikan untuk mengecualikan sesuatu dari kelompoknya itu ada 8. Apa saja? Wahia illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawaun wa khala wa ada wa hasya. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalam taman. Mustasna dengan illa, dengan apa namanya adat illa, dengan alat illa, dengan lafat illa, yunsabu idza kana al kalam. Mustasnanya harus dinasobkan ketika kalamnya berupa kalam tam. Kalam tam adalah kalam yang sudah sempurna ya, sudah fi'il fa'il, sudah mubtada khobar. Mujaban, mujaban itu adalah kalamnya tidak berupa negasi. Artinya kalamnya tidak berupa nafi, tidak ada huruf nafinya ya. Nahwu qamal qaumu illa zaidan wa kharajan nasu illa amron. Wa in kanal kalam manfiyan, kalau kalamnya manfi, artinya diawali dengan huruf nafi atau berupa kalimat negasi di dalam pembahasannya ya. Taman yang sempurna sudah ada mubtada khobar, sudah ada fi'il fa'il, jaza fihil badal. Maka boleh dua cara. Boleh menjadi badal daripada mustasna minhu atau di Arabi nasab alal istisna ya. Nahwu maqamal qaumu illa zaidun wa illa zaidan. Boleh dibaca maqamal qaumu illa zaidun menjadi badal daripada al qaumu atau boleh maqamal qaulu illa zaidan menjadi mustasna dibaca nasab karena jatuh setelah illa. Kemudian wa in kanal kalamu naqison, jika kalamnya itu nakis. Nakis itu artinya jumlahnya belum sempurna, belum fi'il fa'il, baru fi'il saja misalnya. Belum mubtada khobar, baru mubtada saja misal. Nah, maka kana ala hasbil awamir. Mustasnanya, i'rabnya itu tergantung pada amil yang mengi'rabinya atau yang mempengaruhinya. Contoh, maqama illa zaid. Wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Ya, saya akan jelaskan nanti. Wal mustasna bi ghairi wa siwa wa suwa wa sawaun majrurun. Mustasna dengan menggunakan adat atau lafat ghair, siwa, suwa, sawa'a itu mustasnanya di i'rabi jar. Ya. La ghair, tidak ada i'rab selain jar. Pokoknya harus jar. Kalau dengan adat ghair, siwa, suwa, sawa ya. Wal mustasna bi khola wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarru. Kalau menggunakan lafat khola, ada hasya sebagai adat istisna, maka mustasna boleh dua cara atau boleh dua wajah ya. Boleh dibaca nasab, boleh dibaca jar. Contoh qomal qaumu khola zaidan atau qomal qaumu khola zaidin. Ya.
wa'ada amron atau wa'ada amrin, wahasya zaidan atau wahasya zaidin. Oke. Uh, ini ya, huruf istisna ada illa dikelompokkan menjadi apa berapa? 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 huruf istisna dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama illa, artinya jatuh setelah apa namanya? Ini nih, misalnya nih. Huruf istisna ada 3, illa, ghairu, siwa, suwa, sawa'a. Nah, tiga. Yang pertama adalah illa. Illa itu ada rinciannya. Idza kana kalam tamujab, kalau didahului oleh kalam tamujab ya. Kalam tamujab saya ulangi lagi, artinya adalah kalam yang sudah komplit jumlahnya, mubtada khobar atau fi'il fa'il. Mujaban artinya tidak diawali dengan huruf nafi, maka mustasna wajib dibaca nasab atau di Arabi nasab. Contoh, qomal qaumu illa zaidan, illa zaidan. Qoma al qaumu mubtada khobar, sudah tam ya. Mujab artinya tidak didahului oleh huruf nafi ma. Contoh ma ya, ma qomal qaumu, tidak ada ma-nya di sini. Maka termasuk kalam mujab namanya, tidak didahului oleh ma nafi atau huruf nafi. Illa zaidan. Nah, zaid di sini harus dibaca nasab ya, dinasobkan oleh illa. Kemudian idza kanal kalamu taman manfian, kalau mustasna itu didahului oleh kalam tam sudah sempurna mubtada khobar, tapi manfian didahului huruf nafi, maka jaza an-nasbu wal itba. Boleh 2 cara. Boleh nasab, boleh itba atau ikut terhadap mustasna minhunya ya. Maqamal qaumu illa zaidan atau illa zaidun. Nah, maqamal qaumu, ma ini huruf nafi. Qamal qaumu ini kalam tam sudah sempurna apa? Fi'il fa'il, maaf. Tadi bukan mubtada khobar tapi fi'il fa'il. Qamal qaumu ya. Ini fi'il fa'il. Kedahuluan ma nafi, maka apa namanya? Merupakan kalam manfi. Maka boleh 2 cara mustasnanya. Boleh zaidan, boleh zaidun. Kalau zaidan berarti dia dinasabkan oleh illa. Kalau zaidun dia ikut i'rabnya mustasna minhu. Mana mustasna minhu? Al-qaumu ya. Al-qaumu di sini dibaca rofa, maka mustasnanya juga harus dibaca rofa. Kemudian yang ketiga, idza kanal kalamu nakison, kalau kalamnya itu nakis, artinya nakis itu belum komplit ya. Belum komplit mubtada khobar atau belum komplit fi'il fa'il. Karena ala hasbil awamil, maka i'rab daripada mustasna itu ikut atau i'rab daripada apa namanya mustasna itu berdasarkan amil yang memasukinya. Contoh adalah maqama ila zaitun. Maqama ila zaitun ya. Kalamnya sudah manfi, sudah nakis ya. Maqama ora ono sing ngadeg, orang ngadeg atau orang ngadeg ya. Ila zaitun kejaba zaid, kecuali zaid. Nah, sebelum illa ini hanya ada koma saja, hanya ada fiil saja, tidak ada yang namanya fa'il, maka disebut dengan kalam nakis. Belum komplit fiil fa'il, baru fiil saja. Nah, terus mana fiilnya? Nah, terus mana fa'ilnya? Fa'ilnya zaidun, berkedudukan sebagai fa'il, juga berkedudukan sebagai mustasna ya, karena jatuh setelah illa. Ini kenapa zaitun? Karena dia itu dirofakan oleh lafadz koma atau amil berupa fi'il, yaitu koma ya. Fi'il pasti dia itu merofakan yang namanya adalah fa'il. Maka zaitun, maqama illa zaitun. Kemudian ma darabtu illa zaitan. Ma darabtu, saya tidak memukul. Nah, saya tidak memukul. Memukul siapa? Ini kan belum komplit ya. Belum mubtada, belum fi'il fa'il maf'ulnya. Kenapa harus perlu maf'ul? Karena doroba adalah fi'il apa? Muta'addi yang butuh terhadap objek atau maf'ul.
illa Zaidan, kecuali Zaid. Nah, Zaidan di sini kedudukannya sebagai mustasna dan juga sebagai maf'ul. Kenapa dia di i'rabi nasab Zaidan? Karena dia di-i'rabi oleh apa namanya? Dorobtu ini, ya. Amil berupa dorobtu ini. Menjadi maf'ul. Ma marartu illa bi Zaidin. Nah, bi Zaidin illa bi Zaidin. Ma marartu, saya tidak berlewatan illa bi Zaidin, kecuali dengan berlewatan bersamaan bertemu dengan Zaid. Nah, bi Zaidin di i'rabi jer, ya, oleh huruf jer bi. Bizaidin. Karena maka kesimpulannya tiga contoh ini itu i'rabnya ala hasbil awamil, tergantung amilnya. Kalau amilnya itu koma artinya fiil, ya, maka menjadi zaidun. Kalau amilnya itu fiil fa'il yang mutaaddi, ya kan, darabtu ini, maka menjadi maf'ul. Kalau apa namanya amilnya itu berupa huruf jer, maka menjadi zaidin. Kemudian pembagian yang kedua, huruf istisna ghairu, siwa, suwa, sawata. Ini hukumnya wujubul jarri bil idhofah. Mustasnanya wajib dibaca jer menjadi idhofah, ya. Contoh, qomal qaumu ghaira zaidin. Qoma berdiri al qaumu, kaum, ghaira zaidin, kecuali Zaid. Zaidin di sini menjadi apa namanya mustasna. I'rabnya adalah jer, nggak boleh nasab, nggak boleh rofa, nggak boleh zaidun, nggak boleh zaidan, harus zaidin, karena alatnya atau huruf istisnanya adalah ghairu. Begitu juga kalau menggunakan lafadz atau huruf istisna siwa, qomal qaumu siwa zaidin, qomal qaumu suwa zaid, qomal qaumu sawa azaidin. Nah, ini harus dibaca jer menjadi idhofah. Kemudian yang ketiga, huruf istisna kelompok khola, ada, hasya. Ada dua hukum. Yang pertama, kalau yasbiquhun nafyu, didahului oleh huruf nafi, maka wajib mustasna minhunya itu dibaca nasab. Contohnya, maka malqaulu khola zaitun. Ya, artinya apa? Kalam man nafi, didahului oleh huruf nafi ma. Maqamal qaumu khola zaidan. Suatu kaum tidak berdiri kecuali Zaid saja. Nah, ini wajib dibaca nasab karena menggunakan adat khola dan didahului oleh huruf nafi. Kalam nafi. Kemudian yang kedua, la yusbiquhun nafi. Tidak didahului oleh nafi. Artinya kalam tam mujab, ya. Tidak didahului oleh nafi. Maka ada dua wajah an-nasbu atau al-jar di i'rabi nasab. Contoh, qamal qaumu hasya zaidan. Ya, karena ini menggunakan adat hasya, maka ini mustasnanya adalah zaidan. Boleh nasab, juga boleh jar, hasya zaidin. Boleh khola zaidan, khola zaidin. Hasya, ya. Hasya boleh khola, boleh ada. Huruf istisna, ya. Lalu kemudian pembahasan tentang bab ismula, babu ismula, babu ismilah, babu ismilah, bab menjelaskan tentang isimnya la. I'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basyarat an nakirata walam tatakarrar la. Ketahuilah bahwasanya la itu hukumnya apa? Tansibun nakirat, menasabkan isim-isim nakirah dengan tanpa tanwin. Idza basyarat an nakirata, ketika bertemu langsung dengan isim nakirah, walam tatakarrar lah, dan lanya tidak diulang, artinya cuma satu saja lanya, tidak dua. Contoh nahmu la rajula fiddari. Nanti akan saya jelaskan contohnya di sini. Fa illam tabasyaraha wajaba arraf. Jika la ini tidak bertemu langsung dengan isim nakiroh, artinya ada pemisah antara la dengan isim nakiroh, wajib arraf. Maka i'rabnya harus rofa, ya. I'rabnya harus rofa. Wa wajib tikrarula,
dan wajib mengulangi la. La-nya harus dua, minimal dua ya. Nahwu la fid dari rajulun walam ra'atun. Fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilghauha. Kalau yang ketiga nih ya, yang ketiga ya, kondisi yang ketiga, fa in takarrarat, jika la-nya ini diulang-ulang, artinya lebih dari satu, jaza i'maluha, maka boleh menggunakan la sebagai amal, atau boleh la-nya ini beramal, atau la-nya ini tidak beramal, ilghaiha. Fa in syi'ta kulta la rajula fiddar. Jika kamu menginginkan, menghendaki, boleh mengucapkan la rajula fiddari. Walam ro'atan. Juga boleh mengucapkan la rajulun fiddari walam ro'atun. Ini nggak ada alnya ya. Walam ro'atun. Gitu. Nah, kita bahas contohnya. Yang pertama adalah kondisi yang pertama, ya, menasobkan isim nakiroh, yakni dengan tanpa tanwin ketika bertemu langsung dengan isim nakiroh dan la-nya tidak berulang. Toh la rojula fiddari. Oke, la di sini bertemu dengan isim nakiroh secara langsung. Ini rojulun, awalnya rojulun. Rojulun ini isim nakiroh, bertemu langsung dengan la, ya. Kemudian walam tatakaror la, la-nya tidak berulang-ulang, hanya satu saja. La rojula fiddari, nggak ada la lagi di sini. Maka rojulun ini, lafadz setelah la ini atau isimnya la ini, itu wajib dinasobkan, ya, tapi tanpa tanwin. Biasanya kan la rojulan gitu kan. Ini dinasobkan tanpa tanwin. Harus la rojula saja. La rojula dengan fathah ya. Dinasobkan dengan fathah la rojula fiddari. Ya. Ini karena dia bertemu langsung dengan isim nakiroh dan la-nya tidak diulang-ulang. Kondisi yang kedua yang warna biru, ya. La fiddari rojulun walam ro'atun, ya. Ilam tabasyaroha, ketika la tidak bertemu langsung dengan isim nakiroh. Artinya ada pemisah antara la dengan isim nakiroh, dan la-nya ini, dan apa namanya, maka isimnya la ini harus baca rofa. Dan syarat yang kedua, harus menghadirkan la lagi, atau la-nya harus diulang lagi. Artinya lebih dari satu. Maka setelah rojulun harus ada la lagi, wala imro'atun. Oke. Intinya isimnya la di sini harus dibaca apa namanya, rofa, dan harus menekankan la lagi atau la-nya diulang lagi. Ketika la tidak bertemu secara langsung dengan apa, isimnya, karena ada pemisah. Di sini adalah fiddari, jar maj, tidak bertemu langsung seperti ini. Yang ketiga, bertemu langsung tapi diulang-ulang la-nya lebih dari satu, maka boleh dua wajah atau dua cara. Boleh apa namanya, dibaca la rojula fiddari, ya, atau di la rojulun fiddari. Sebentar saya cas dulu, mau habis. Oke, la rojula fiddari walam ro'ata. La rojula fiddari walam ro'ata. Boleh dibaca nasab dengan tanpa tanwin, ya. La rojula fiddari walam ro'ata. Karena ini diulang-ulang. Boleh juga la rojulun fiddari walam ro'atun. Dibaca rofa, ya. La rojulun fiddari walam ro'atun. Oke. Selanjutnya babul munadi. Bab tentang munadi. Munadi itu adalah panggilan, orang yang dipanggil. Al-munadi khamsatu anwa'in. Munadi ada 5 macam. Yakni al-mufradu al-alam. Mufrad isim alam. Isim alam nama yang mufrad atau tunggal. Wan nakiratu al-maksudah. Isim nakiroh yang dimaksud. Nanti akan saya jelaskan antara an-nakiroh maksudah dan an-nakiroh ghairul maksudah. Kemudian mudhaf. Kemudian musyabbih bil mudhaf, isim yang menyerupai mudhaf. Fa'amal mufradul alamu wan nakiratul maksudah fayubniyani. Isim alam yang mufrad yang satu dan nakiroh maksudah, maka hukum keduanya adalah mabni. Alat mabninya mabni dhammah min ghairi tanwin, tanpa menghadirkan tanwin. Nahwu ya zaitu wa ya rajul was salasatul baqiyah. Adapun yang tiga, yakni
apa namanya, nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan musyabbih bil mudhaf, itu i'rabnya adalah nasab ya, la ghairu, tidak boleh yang lain. Al munada ya, panggilan ada 1 2 3 4 5, ada 5 macam. Yang mufrad, alam, nama panggilan yang tunggal. Contoh ya Zaidu, wahai Zaid. Nah, ya Zaidu di sini karena ini isim alam ya, isim alam yang tunggal. Tunggal itu artinya tidak tersusun dari 2 kata. Toh Abdullah, Abdullah itu 2 ya, bukan mufrad. Kalau Zaid itu kan 1 saja, ya Zaid. Maka ya Zaidu, nama ini, alam ini ya, harus di i'rabi apa? Harus di mabni dhammah apa? Mabni dhammah. Nah, kemudian nakirah maksudah ya rojul. Nah, nakirah maksudah itu apa? Rojulun. Kita lihat rojulun itu kan nakirah, isim nakirah, belum spesifik siapa orangnya. Tetapi ketika kita memanggil ya rojul, sebenarnya kita itu melihat laki-laki ya, satu saja, tapi kita belum kenal, belum jelas siapa laki-laki tersebut. Nah, kita panggil wahai laki-laki. Nah, wahai laki-laki. Dia sudah jelas ada orang satu, tapi kita tidak tahu namanya. Maka namanya adalah nakirah maksudah. Kalau nakirah ghairu maksudah, kita memanggil laki-laki yang banyak sekali di situ di depan kita. Wahai laki-laki semua, laki-laki ya. Tapi kita belum tahu dia siapa dan jumlahnya lebih dari 1. Itu namanya nakirah ghairu maksudah. Belum dituju spesifik siapa satu orang tersebut. Kalau nakirah maksudah, ya rojulu, sama hukumnya dengan mufradul alam. Dua-duanya, ya zaidu dan ya rojulu, nakirah maksudah adalah mabni dhammah. Kemudian nakirah ghairu maksudah ya, dan mudhaf, kemudian nakirah ghairu maksudah, ya rojulan, laki-laki yang banyak dan belum tahu namanya, belum jelas siapa. Ya rojulan, wahai semua laki-laki. Kak, munadanya harus di i'rabi nasab rojulan ya. Ini i'rabnya adalah apa? Nasab rojulan. Tandanya adalah fathah. Kemudian mudhaf. Contoh mudhaf ya Abdullah ya. Abdullah. Ini nama orang juga tapi lebih dari 1, bukan mufrad ya. Abdun dan Allah. Abdullah ya Abdullah. Kalau 2 unsur abda dan Allah ini berupa mudhaf dan mudhaf ilaih, maka yang depan abda ini dibaca apa? Nasab alamannya adalah fathah, sedangkan yang akhir ini harus dibaca apa namanya? Kasroh, karena menjadi mudhaf ilaih. Karena mudhaf ilaih selamanya itu dibaca apa? Khafat atau jer. Kemudian syibeh mudhaf. Syibeh mudhaf menyerupai mudhaf tapi dia sebenarnya bukan mudhaf. Contoh ya tolian jabalan. Tolian. Nah, ini di i'rabi nasab ya. Mansub, jabalan menjadi maf'ul. Sebenarnya tolek ini adalah isim fa'il, jabalan ini menjadi maf'ul ya. Wahai orang yang mendaki gunung. Nah, ya tolian jabalan. Tolian menjadi munada yang dibaca mansub karena syibeh mudhaf. Oke. Selanjutnya adalah al-maf'ul. Al-maf'ul, babul maf'ul min ajlih. Bab maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlih wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'l. Adalah isim yang dibaca nasab yang disebut untuk apa? Bayanan li sababi wuqu'il fi'l. Menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Itu namanya adalah maf'ul min ajlih atau alasan terjadinya atau sebab terjadinya suatu pekerjaan ya. Kita pahami lebih mudahnya adalah alasannya. Nahwu qama zaitun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Maf'ul kan. Contohnya pertama adalah sholaitu imanan billah. Saya sholat imanan billah karena iman kepada Allah. Saya sholat alasannya apa? Imanan billah. Ini namanya maf'ul min ajlih ya. Atau dalam kitab lain juga disebut maf'ul li ajlih ya. Sholaitu imanan billah. Kemudian qama zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri ijlalan. Zaid berdiri untuk apa? Karena ijlalan li amrin.
krono apa namanya memuliakan atau mengagungkan amr. Ini menjadi isim apa maf'ul min ajli. Ini harus dibaca mansub, al ismu al mansub. Alamat nasabnya apa? Fathah. Yang ketiga, contoh ketiga, kosok tuka ibtigha ma'rufika. Kosok tuka, saya datang kepadamu. Ibtigha ma'rufika, untuk tujuan mengenal kamu. Saya datang kepadamu, alasannya apa? Saya datang kepadamu ibtigha ma'rufik, untuk tujuan mengenal kamu. Ibtigha di sini menjadi maf'ul min ajlih karena bayanan li sababi wuqu'il fi'il, menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Artinya sebab saya datang itu untuk apa? Ibtigha ma'rufik, alasannya untuk mengenal kamu. Itu namanya isim maf'ul maf'ul min ajli. Selanjutnya maf'ul ma'ah, babul maf'uli ma'ah, wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'l. Nahwu ja'al amiru wal jaishu wastawal ma'u wal khashbatu wa amma khabaru kana wa akhwatuha wa ismu inna wa akhwatuha faqad taqaddama dzikruhuma. Khabar kana dan akhwatnya, isim inna dan akhwatnya yang sama-sama keduanya dibaca nasab sudah dijelaskan di pembahasan isim yang dibaca rofa. Wa kadza tawabi'u faqad taqaddama gunaka, dan tawabe isim-isim yang dibaca nasab sebab ikut terhadap isim yang dibaca nasab itu sudah dijelaskan juga di dalam bab al-marfu'at. Maka al-marfu'at al-mansubat, isim-isim yang dibaca nasab hanya dijelaskan terakhir, yakni al-babul maf'ul ma'ah, yang nanti kemudian setelah bab maf'ul ma'ah ini berlanjut kepada bab mahfudzatul asma, isim yang dibaca khafat atau jar. Oke. Al-maf'ulu ma'ah. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu apa? Al-ismu al-mansubu alladhi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'al. Adalah isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan zat yang menyertai perbuatan pelakunya. Artinya dijelaskan untuk mengetahui zat yang menyertai ketika pekerjaan itu dilakukan, siapa yang menyertainya. Nah, itu namanya adalah maf'ul ma'ah. Contoh, saro zaitun wal jabala. Zaid, saro apa? Berjalan. Wal jabala, beserta gunung. Bukan kemudian kita artikan Zaid berjalan bersama gunung, bukan. Tapi Zaid berjalan menelusuri gunung. Jadi seakan-akan dia menelusuri gunung, seakan-akan jalan bersama dengan itu. Wal jabala menjadi maf'ul ma'ah. Wal jabala bukan artinya dan gunung, bukan ya, tapi wal jabala artinya beserta gunung. Wal jabala di Arabi nasab. Ja'al amiru wal jaisha, pemimpin datang, wal jaisa beserta bala tentaranya, beserta jalan bala tentaranya. Istawal ma'u wal khashbat, air itu sama atau menenggelamkan, wal khashbatu beserta dengan khashbah atau kayu. Wal khashbata, maaf, wal khashbata menjadi maf'ul ma'ah, ya. Ini wabunya kalau kita kaji lebih dalam ya, di dalam kitab Alfiyah namanya disebut dengan wawu ma'iyah ya. Wawu yang maknanya adalah beserta seperti ma'ah gitu ya. Kemudian mahfudzatul asma terakhirnya atau isim-isim yang dibaca khafat atau jar. Ada mahfud bil harfi, dikhafatkan dengan huruf, mahfud bil idhofah, mahfud sebab dia idhofah, kemudian mahfud bitabi lil mahfud. Mahfud dibaca khafat atau jar sebab ikut terhadap isim yang dibaca jar tersebut. Nah, ini babu mahfudatil asma, bab menerangkan tentang isim-isim yang dibaca khafat atau jar. Al-mahfudatu salah satu isim-isim yang dibaca khafat itu ada 3. Mahfudun bil harfi, wa mahfudun bil idhafati, wa tabi'un bil mahfudi. Fa'ammal mahfudu bil harfi fahuwa ma yakhfadu biman, wa ila, wa an, wa ala, wa fi,
warubba wal ba'u wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wa ta wa bimuth wa mim wa bimuth wa mundha wa mundu. Nah, isim yang dibaca khofat dengan huruf itu adalah isim yang apa namanya diawali dengan huruf-huruf jar ya, min ila an ala fi rubba ba kaf lam huruf qasam ya. Wa amma ma yukhfadu bil idhofah, isim yang dibaca khofat atau jar dengan idhofah contohnya adalah hulamu zaidin, dibagi menjadi dua. Ma yuqaddiru bil lam, yang dibaca idhofah sebab ditakdirkan dengan lam huruf jar, contoh hulam zaidin. Wa ma yuqaddaru biman, nah wa ma yuqaddaru bimin, nahu saubun saubu khusin wa babu sajin wa khatamin hadidin wa ma asbaha dzalika. Oke. Di skema ini mahfudul asma, isim yang dibaca khofat ada 3 huruf, karena idhofah, karena takut ya. Min ila an ala ini kan contohnya adhabu ilal madrasati, saya pergi ilal madrasati. Madrasati dibaca jar karena kemasukan huruf ila, maka madrasati menjadi mahfud bil harf. Mahfud bil idhofah, dia menjadi idhofah ya. Ada idhofah dibagi 3 ya, mentakdirkan huruf lam, mentakdirkan huruf min, mentakdirkan huruf fi ya. Kitabu zaidin, artinya zaid, li zaidin kan. Kemudian khatamu zaidin ya. Khatamu min hadidin ya. Cincin dari tarabbusu arba'ati asyhurin ya. Arba'ati asyhurin ini maknanya aslinya arba'ati fi asyhurin. Kemudian mahfud bitawabi karena menjadi naat, atof, taukid, badal dari mahfud bil idhofah dan mahfud bil harf ya. Kemudian apa namanya penjelasan dari kitab Ajrumiyah ya. Saya serahkan kepada moderator Kang Franky, silakan. Tafadhol, silakan. Maka Kang Franky. Saya mau soal ya listening. Ada pertanyaan mungkin ya dari Ya. Mbak Fitroh Nalova mungkin. Ada ya? Mungkin pertanyaan dari teman-teman. Apa tadi sinyalnya hilang? Gitu ya. Siap-siap. Sepertinya nggak ada pertanyaan, Kang. Mari kita tutup ya. Ini kan momennya adalah khataman, maka kita tutup dengan doa khataman ya. Mungkin Kang Franky yang doa, mangga. Itu akhir baik aja yang tak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadrati musannif kitab Al-Ajrumiyah. Ila hadrati al-Imam As-Salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi min dzalika madhi. Allahumma ya Allah, subhanal milul mizan wa muntaha al-ilm wa mablagh ridha wa zinata al-'arsy. Allahumma ya Allah. Allahumma bi khatmi hadzal kitab matil ajrumiyah. Nas'aluka ya Rabb, nas'aluka an yassir lana ta'allumana wa tawfah. Nas'aluka an tuyassir lana ta'alluman wa tafahuman wa ta'ammulan min al-ulum khususan ilmin nahwi wa sa'iri tafsilihi hatta yashula alaina an nafhama kitabaka al-karim al-mubin.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرم بنور العلم وافتح علينا بمعرفة العلم واسع أخلاقنا بالحلم وسهل علينا أبواب فضلك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلبي من نور هدايتك وما نورت الأرض من نور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا فتح العارفين واجعل أعمالنا أعمال الصالحين. اللهم افتح قلوبنا فتح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ya, oke kan? Ditutup kan? Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada pemateri dan teman-teman yang sudah bersedia untuk mengikuti pelajaran Nahwu pada malam ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Izin live ya Kang ya? Ya, guys. syukran semuanya ya. Semoga berkah, amin. Amin, amin. Tafadhol.